Tapi ketika ada satu kesulitan dalam hidup ini, Masya Allah, Allah janji di situ, inna ma'al usri yusra. Al-usr dengan memakai alif lam, yusron dengan memakai tanwin ataupun yang disebut dengan baris dua. Artinya apa? Setiap satu kesulitan, al-usr, Allah berikan yusron, banyak jalan keluar. Bukan sebaliknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Ayo, kembali ke masjid. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puja puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kehadiran alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema khutbah kali ini berjudul klasifikasi rezeki Allah. Apa yang dimaksud dengan rizki? Rizki itu semua pemberian Allah demi kelangsungan hidup manusia, itu adalah rizki. Semua pemberian Allah di dunia ini yang kita peroleh demi kelangsungan kita hidup, itu adalah rizki. Allah berikan sumber daya alam yang sangat luar biasa bagi kita, itu adalah rizki. Kenapa? Karena demi kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, itu adalah rizki. Allah berikan nikmat harta benda, semua yang memang kita peroleh untuk kelangsungan hidup manusia, itu adalah rizki. Sehingga kalau berbicara rizki, tidak selamanya berbentuk materi. Materi dan imateri itu termasuk rizki yang diberikan Allah kepada kita. Pada kesempatan khutbah yang sangat singkat kali ini, saya atau kita akan memahami klasifikasi rizki yang diberikan Allah kepada kita. Para ulama mengklasifikasikan rizki yang Allah berikan kepada kita ada dua macam. Pertama, rizki kasbi, dan yang kedua rizki wahbi. Yang dimaksud dengan rizki kasbi adalah rizki yang kita peroleh karena kita sudah bekerja. Maka rizki kasbi ini diberikan Allah kepada siapapun kita. Setiap manusia bekerja mendapatkan honor, mendapatkan gaji, maka itu adalah rizki kasbi. Ini yang disebut dengan hukum sebab akibat, atau yang disebut dengan natural. Ketika orang sudah bekerja maka mendapatkan honor, mendapatkan gaji, itu yang disebut dengan rizki kasbi. Maka kalau
klasifikasi rezeki kasbi ini tentunya Allah memberikan kepada siapa yang etos kerjanya bagus, siapa yang ikhtiarnya lebih giat dan gigih. Tentu rizki kasbi itu diberikan Allah kepada siapa yang etos kerjanya lebih bagus. Ini tidak melihat Islam ataupun tidak Islam. Maka siapapun kita, agama apapun kita, ketika memang seorang manusia itu etos kerjanya bagus dibandingkan dengan orang yang etos kerjanya nggak baik, males-malesan, maka tentunya rizki kasbi ini tidak sama. Ada yang kedua yang disebut dengan klasifikasi rizki wahbi. Apa itu rizki wahbi? Rizki wahbi adalah rizki bonus, rizki hadiah yang diberikan Allah kepada hamba Allah yang tentunya melalui seleksi yang sangat ketat. Namanya saja wahbi. Apa itu wahbi? Bonus. Yang namanya bonus yang Allah berikan kepada orang tidak sembarangan, tentunya sesuai dengan catatan dan kriteria yang ditetapkan Allah kepada kita semua. Apa catatannya? Apa standarisasinya sehingga kita bisa mendapatkan rizki wahbi tersebut? Maka dalam Al-Quran surah At-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi jalan keluar terhadap masalah apapun di dunia ini, dan Allah berikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Apa yang dimaksud dengan rizki yang tanpa disangka-sangka? Yakni rizki yang tanpa kita agendakan datang tiba-tiba. Rizki yang tanpa kita buat proposal, pilot proposal, yang tanpa kita planningkan datang tiba-tiba. Itulah yang disebut dengan rizki yang tanpa disangka-sangka. Dan kembali kepada tema sentral khutbah kali ini, itulah yang disebut dengan rizki wahbi, rizki bonus yang diberikan Allah kepada kita. Tentu ketakwaan yang dimaksud bukan ketakwaan sembarangan, ketakwaan yang benar-benar takwa dalam rangka menjadikan diri kita baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dua klasifikasi rezeki Allah tersebut, maka kita bertanya kepada diri kita semuanya, selama ini rezeki yang datang ke diri kita itu masuk yang klasifikasi pertama tadi atau klasifikasi yang kedua? Kalau klasifikasi pertama hanya rezeki kasbi, maka ketakwaan kita itu kurang baik di sisi Allah. Sebaliknya, ketika seseorang itu banyak mendapatkan rezeki bonus, rezeki wahbi, ini adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbicara rezeki, ini tidak bisa hitungan kalkulator, tidak bisa hitungan matematik, sekian tambah sekian sama dengan sekian, tidak bisa. Apalagi berkaitan rizki yang kedua tadi, rizki wahbi. Oleh karena itu, ini menjadi satu PR bagi kita semuanya di dalam hidup ini. Semoga di samping rizki kasbi tadi udah pasti siapapun kita, tapi di samping rizki kasbi tadi kita bisa mencapai keberhasilan rizki wahbi yang diberikan Allah kepada kita. Maka terkadang banyak kita lihat kehidupan seorang kiai, seorang ustadz,
kehidupannya pas-pasan, kehidupannya kita lihat biasa-biasa saja, tapi kalau kita lihat dari sisi rezekinya Masya Allah, dan setelah kita cross check, ternyata dia mendirikan pesantren, dan pesantren itu semua siswa atau santrinya free, baik dari biaya pendidikan ataupun biaya living cost daripada santri yang ada di pesantrennya. Masya Allah. Kenapa? Karena dia yakin kalau orang yang sudah bertakwa dalam segala dimensi, maka Allah akan memberikan rizki wahbi kepada kita semuanya. Ini menjadi hal yang penting yang ingin saya sampaikan di dalam hidup ini. Ternyata kalau dalam hidup ini yang sangat indah, di samping rizki kasbi yang kita peroleh adalah rizki wahbi yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Catatannya harus bertakwa, dan di ayat Al-Quran itu Allah memberikan jaminan, memberikan janji kepada kita, orang yang bertakwa Allah berikan jalan keluar dalam hidup. Al-Quran surah Al-Insyirah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini asas dalam hidup kita beragama Islam ini. Sebenarnya pada dasarnya Allah tidak akan pernah menyulitkan hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi ketika ada satu kesulitan dalam hidup ini, Masya Allah, Allah janji di situ, inna ma'al usri yusra. Al-usr dengan memakai alif lam, yusron dengan memakai tanwin ataupun yang disebut dengan baris dua. Artinya apa? Setiap satu kesulitan, al-usr, Allah berikan yusron, banyak jalan keluar. Bukan sebaliknya, banyak kesulitan Allah berikan satu jalan keluar. Sebaliknya, satu kesulitan Allah berikan banyak jalan keluar di dalam hidup ini. Maka oleh karena itu, kembali kepada tema sentral khutbah kali ini, kesimpulannya adalah satu, rizki ialah semua pemberian Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, klasifikasi rezeki yang diberikan Allah ada dua macam, yaitu rizki kasbi dan rizki wahbi. Yang ketiga, mari kita berusaha semaksimal mungkin sembari berikhtiar dan bertawakal dan bertakwa kepada Allah. Semoga Allah memberikan, mengucurkan rizki wahbi yang disebut dengan rizki bonus tersebut. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kembali ke masjid.